teman-teman pecinta tanaman hias adenium. Pada kesempatan ini saya senang sekali masih bisa bertemu sama teman-teman semua. Dan kali ini kita akan lakukan penanganan tanaman adenium bila terjadi daun kuning dan rontok akibat hujan, teman-teman. Teman-teman, tanaman hias adenium ini punya habitat dan tumbuh subur. Dia itu di daerah gurun pasir yang kering, dan tanaman ini asal muasalnya dulu teman-teman itu berasal dari negara atau negeri Yaman, teman-teman. Dan masyarakat kita menamakannya juga sebagai pecinta tanaman hias adenium. Setelah kita ketahui bahwa tanaman hias adenium ini adalah tumbuh pada habitat gurun dan daerah panas, daerah gurun, teman-teman. Jadi di sana itu full matahari, teman-teman. Maka ini yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana teman-teman dengan tanaman adenium di daerah Indonesia, yaitu daerah kita ini adalah teman-teman termasuk daerah tropis. Iya, teman-teman. Kita lihat lagi, tanaman adenium ini tidak suka pada daerah yang lembab dan kurang pencahayaan sinar matahari, teman-teman. Makanya teman-teman usahakan tempatkan tanaman hias adenium kita ataupun kamboja Jepang kita di daerah full matahari dan cukup sirkulasi udara. Teman, pada saat ini di bulan September, Oktober, November, dan Desember, daerah kita adalah daerah Indonesia ini adalah daerah musim penghujan, teman-teman. Maka tanaman hias adenium kita akan diserang dengan daun kuning dan rontok. Seperti teman-teman lihat di sini, kondisi tanaman hias adenium kita saat ini adalah daunnya kuning dan rontok, sehingga tanaman hias adenium kita botak. Teman-teman dapat lihat di sini, hanya batang dan dahannya yang ada saja. Ini teman-teman lihat, ini kondisi tanaman hias adenium kita. Ini daun kuning dan saya cabutin daun kuningnya. Nanti kita akan lakukan perlakuan teman-teman. Jadi teman-teman, bagaimana cara merawat tanaman hias adenium ataupun bunga kamboja Jepang pada musim hujan seperti sekarang ini, teman-teman. Sebenarnya pada saat musim hujan kita merawat tanaman hias adenium itu tidak sulit. Hanya saja kita, kalau saya di sini hanya saya lakukan membersihkan saja tanaman adenium dari rumput atau gulma-gulma yang ada di media potnya saja, teman-teman. Seperti saya lakukan di sini, saya akan membersihkan media tanamnya dari rumput atau gulma-gulma saja. Tanaman adenium kita bersihkan dari rumput atau gulma yang ada di seputaran batang tanaman atau pada media pot atau media tanamnya. Maka akan kita lakukan ini
teman-teman, saya hanya menggunakan pupuk NPK 16 yang saya cairkan. Seperti teman-teman lihat, ini saya sedang melakukan pencairan pupuk NPK 16 dan untuk dosisnya teman-teman sesuaikan saja. Jadi dengan menggunakan pupuk NPK 16 dengan saya ini akan melakukan pemupukan selama musim hujan itu, minimal saya melakukan pemupukan itu 1 sampai 2 minggu sekali. Saya kadang-kadang melakukannya 10 hari sekali, teman-teman. Jadi saya menggunakan pupuk NPK 16 Mutiara. Seperti teman-teman lihat ini, saya melakukan pencairan pupuk NPK 16. Ikuti seperti yang saya lakukan ini, teman-teman. Jadi saya akan cairkan seperti ini. Saya aduk sampai merata pupuk NPK 16 Mutiara, teman-teman. Untuk nanti kita akan siram ke media tanam. Ini saya sedang melakukan pemupukan. Ini teman-teman lihat, saya memakai cangkir seperti ini untuk menyiram tanaman adenium itu dengan media pupuk yang telah kita cairkan. Yaitu, saya ingatkan kembali, pupuk yang kita gunakan adalah NPK Mutiara 16 teman-teman. Dan nanti setelah reda hujan, setelah ini kita lakukan pemupukan rutinitas kita, baik 10 hari sekali ataupun 2 minggu sekali. Dan nanti di saat hujan telah mereda, maka akan muncul pucuk dan calon bunga pada tanaman adenium kita, teman-teman. Sehingga tanaman hias adenium atau kemeja Jepang kita akan subur dengan bunga-bunga yang baru dan cantik, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat perkembangannya setelah meredanya musim hujan, teman-teman. Akan muncul nanti bunga-bunga baru, daun-daun baru, dan nanti akan super cantik, teman-teman. Jadi lakukanlah pemupukan minimal 1 minggu sekali ataupun 10 hari sekali. Jadi kita gunakan cukup satu jenis pupuk, yaitu NPK 16 teman-teman. Seperti yang saya lakukan ini, teman-teman. Nanti akan muncul tanaman bunga-bunga baru dan daun baru setelah musim hujan mereda, teman-teman. Itulah tata cara saya merawat tanaman adenium di saat hujan. Jadi jangan takut, teman-teman, kenapa daun adenium saya itu menguning dan rontok, teman-teman. Jadi itu bukan masalah besar karena kita hidup di daerah tropis. Apalagi tanaman hias adenium kita ini sukanya di daerah gurun ataupun tanah berpasir, dan juga dia suka pada full matahari, teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat di sama-sama adalah, teman-teman, adalah tanaman adenium kita. Jadi merawat adenium itu tidak sulit, teman-teman. Jadi jangan risih dan jangan takut di kala musim hujan, teman-teman. Jadi usahakan jangan terendam saja, teman-teman. Jadi inilah, teman-teman, cara kita
merawat tanaman adenium di musim hujan. Dan tanaman hias adenium kita ini nanti akan subur kembali dan akan berbunga banyak seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi demikianlah pertemuan kita kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.